Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Irawan dengan NIM 211371103. Kali ini saya akan mentutorialkan dan menjelaskan cara pembuatan peta curah hujan. Nah, langkah pertama itu kita harus mendownload yaitu data curah hujannya di website, yaitu di website TRIPS. Ini untuk websitenya. Kita buka. Setelah itu kita ambil link yang paling atas, yaitu https://data.chhc.ujsb.edu. Nah, setelah itu kita cari yang bagian folder Indonesia Monthly. Nah, kita pilih yang bagian bills. Nah, ini adalah berikut data curah hujan per tahun yang include dalam bulan, yaitu dari bulan 1 sampai bulan 12. Ini mulai dari 2016 sampai dengan data curah hujan 2024. Nah, untuk folder ini kita bisa download satu-satu. Untuk mendownload mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Nah, setelah kita download, itu kita bisa kembali ke ArcGIS. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita harus mendownloadnya dulu tadi, mulai dari 10 tahunnya, mulai dari 2014 sampai dengan 2000, sampai mulai dari 2021, 2024. Setelah itu, kita harus menggabungkan semua tahun itu menjadi 10 tahun. Kita gabungkan mulai dari 2014 sampai 2004, itu kita 2024 itu kita gabungkan semuanya, nanti kita baru bisa mendapatkan seperti ini. Ini data tahun 2015 per tahun 2015, per tahun 2016, per tahun 17, per tahun 2017, per tahun 2018, per tahun 2019, per tahun 2020, per tahun 2021, per tahun 2022, per tahun 2023, dan per tahun 2024. Nah, nanti ini kita akan menggabungkan itu di bagian overlay-nya, itu nanti kita tambahkan dulu dengan cara memilih kolom sum. Kita gabungkan dulu ini semuanya, mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Setelah itu nanti pada tahun ke-10, itu tahun 2024 ini, nanti itu kita akan memilih overlay-nya itu MEAN. MEAN, kenapa kita pilih MEAN? Nanti itu kita bisa mendapatkan rata-rata curah hujan per 10 tahun. Nah, jika kita sudah mendapatkan hal tersebut, di bagian titik itu di spasial ini terus di spatial analytics tools di lokal. Spatial analytic tool. Jadi itu di bagian statistik. Lokal di bagian statistik ini, nanti pada sudah kita menginputkan semuanya, nanti kita di bagian overlay statistik itu nanti kita pilih yang MEAN. Nah, setelah itu didapatkanlah nanti itu yang curah hujan selama 10 tahun. Nah, didapatkan nanti itu curah hujan 2020. Itu nanti kita bisa masukkan semuanya, itu mulai dari ini kita blok nanti mulai dari 2015 ini sampai 2024.
sampai 2024 itu nanti kita blok, kita masukkan ke sini, bagian sini. Terus itu nanti kita klik OK. Jika sudah kita input semuanya ke dalam tabel ini, nah, nanti didapatkanlah curah hujan di tahun 2024 dengan parameter 10 tahun ke belakang. Terus untuk itu kita nanti bisa memasukkan data administrasi kecamatan. Itu untuk saya itu ada di wilayah Bengkulu Utara, tepatnya di Putri Hijau. Nah, ini nanti kita masukkan di bagian layout. Di bagian layout nanti kita masukkan data administratif kita. Itu nanti ini terutama di bagian sini. Setelah itu nanti kita potong nanti itu di bagian, nanti itu kita potong di extract by mass. Extract by mass. Extract by mass. Itu nanti kita masukkan di extract by mass. Itu nanti setelah itu kita fokuskan di bagian wilayah kita tersendiri. Lalu setelah itu kita sudah mendapatkan dengan daerah kita, nanti kita bisa juga membuat poin itu dengan cara interpolasi ataupun raster. Nah, raster to point, kita tekan raster to point. Nah, kita pilih nanti yang bagian input. Kita pilih di bagian raster to point. Di bagian raster to point itu nanti kita di bagian inputnya. Di bagian input ini kita akan memasukkan data dari curah hujan. Curah hujan ini nanti kita masukkan ke dalam sini, ke dalam input rasternya. Setelah itu nanti kita bisa membuat namanya di sini, nanti kita dengan save dengan nama yang ada, nanti baru kita save, baru kita klik OK. Nanti itu setelah kita klik OK, itu kita bisa mendapatkan nilai dari raster to point to grid code ini seperti yang ada pada gambar di atas ini. Ini nanti kita dapatkan data ratsnya itu kita lihat di point attribute table. Ini grid code-nya yang sudah kita masukkan tadi. Ini grid code-nya, atau bisa kita lihat setelah kita menemukan grid code-nya, sudah mendapatkan grid code-nya seperti gambar seperti yang bisa kita lihat tertera pada ini.
kita lakukan interpolasi. Nanti kita bisa search lagi untuk interpolasi dengan cara itu dengan IDW. Dengan IDW ini kita ambil yang bagian spatial analitik. Kita klik 2 kali di bagian IDW. Nah, di bagian input point feature itu kita masukkan data RADS PH tadi atau RADS wilayah kita. Untuk yang Z value-nya kita pilih nanti grid code. Setelah itu, untuk di bagian output rasternya, nanti itu kita bisa membuat nama filenya dengan tulisan IDW sekian. Setelah itu kita save. Habis kita menginput itu semua ya, jangan lupa kita nanti pergi ke bagian environment. Di bagian environment ini, kita masukkan di bagian processing extend. Di bagian processing extend ini, kita pilihlah di bagian yang bagian IDW same, di bagian same as layer IDW rec 1, soalnya itu yang kita save sebelumnya. Kita pilih itu. Setelah itu di bagian raster analyze, di bagian bawah ini, di bagian raster analyze, kita pilih ini GADM. Maksimum kita pilih maksimum in input. Maksimum in input kita pilih. Setelah itu baru kita okekan. Setelah itu kita okekan. Nanti itu bisa didapatkan hasilnya yaitu berupa, nah ini kita dapatkan IDW RADS tadi. Nah ini setelah kita dapatkan itu nanti berubah menjadi hasilnya seperti ini, terutama di wilayah yang kita fokuskan tadi. Nah, nanti itu kita bisa mendapatkan IDW-nya. Setelah itu kita bisa menambahkan lagi di bagian environment itu dengan cara di bagian RTP itu di bagian RADS ini. Jadi kita bisa carikan lagi di bagian search itu IDW, kita klik lagi untuk kita memasukkan inputnya yaitu yang bagian di bagian ini tadi, yang di bagian RADS PH ini kita inputkan lagi nantinya. Setelah muncul seperti ini, kita munculkan ini. Setelah itu kita pergi ke environment. Untuk di bagian processing extend itu kita pilih same. Kita pilih same yang ini, Jateng, yang PH ini. Same layer curah hujan PH utara yang seperti yang pernah kita buat sebelumnya. Setelah itu di bagian raster analyze itu kita pilih nanti untuk kalnya itu adalah yang bagian ini, curah hujan curah hujan yang PH. Habis itu baru sudah kita isi, kita okekan. Itu nanti setelah kita menginput itu, lalu nanti muncullah yang hasil dari IDW PH2. Nah,
nanti itu kita bisa muncul dua data ini, yaitu IDW yang pH dan yang ini. Nanti itu kita bisa juga menentukan kelas curah hujan itu mulai dari 300, besar dari 300 mm, 250 sampai 300. Kelas tertingginya itulah 3000, itu mulai dari yang pertama tuh 1500 sampai 200 mm. Itu kita bisa lihat di sini untuk skor curah hujan. Skor curah hujan. Skor curah hujan. Tahunan. Nah, ini. Ini nanti kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan data jurnal yang ada. Dengan data ini kita nanti bisa menentukan skor dari kelas curah hujan yang ada. Lanjut, kita lanjutkan. Dengan cara kita pilih search, lalu kita ambil bagian reclassify. Reclassify. Nah, di classify, nanti kita pilih itu di bagian spatial analysis. Setelah itu, dari data IDW ini, nanti kita plotkan ke bagian dari data IDW itu nanti kita plotkan yang IDW yang terakhir kita ambil. Itu nanti kita plot datanya ke input raster. Baru nanti kita klasifikasikan dari data yang ada. Kita ubah menjadi 5 kelas. Karena yang bisa kita lihat dari tadi ini terbagi atas 5 kelas. Lalu kita bagikan nanti itu menurut kelas-kelasnya masing-masing. Itu nanti kita ubah ininya. Kelasnya ini mulai dari 3000, terus 1000, 1500, 1500, 2000, habis itu 3500. Di bagian sini kita ubah 3000 dan di atas 3000. Lebih dari 5000, setelah itu baru kita okekan nanti. Kita okekan. Setelah kita okekan, nanti itu muncul file yang seperti ini. Kita muncul untuk curah hujan selama 10 tahun. Jadi kita nanti itu bisa mengkelompokkan di daerah kita itu bagaimana curah hujannya. Nanti kita bisa, setelah kita menemukan ini, kita bisa raster to polygon dengan cara kita klikkan itu raster to polygon. Nah, di bagian raster to polygon itu kita klik 2 kali. Nanti kita masukkan input yang barusan kita dapatkan. Lalu untuk di outputnya kita isikan berdasarkan data yang ada, curah hujannya, baru kita klikkan OK.
nanti itu muncul curah hujannya. Curah hujannya seperti yang di sini. Nanti itu bisa kita rapikan dengan cara kita buka atribut tabel. Ini nanti kita bisa rapikan di bagian sini untuk di bagian grid code. Ataupun nanti kita melakukan eliminasi dari data yang ada dengan cara kita add field. Kita add field. Setelah itu kita nanti masukkan ke project. Di bagian ini kita masukkan ke project. Nah, data project. Nanti kita masukkan, kita plotkan data curah hujan ini yang ke dalam inputnya. Lalu nanti kita klikkan OK. Setelah itu kita masukkan ke bagian input atau di slope, itu nanti kita masukkan data curah hujan kita tadi. Kita masukkan kembali data curah hujan, lalu nanti kita pilih yang bagian grid code. Nanti kita pilih di outputnya, di bagian output kita tekan OK. Nanti di output ini kita masukkan yang data curah hujan tadi. Data curah hujan yang kita dapatkan tadi untuk di slope-nya ini kita masukkan, baru kita save, baru kita klik OK. Nanti itu kita bisa beri keterangan dari sini. Nah, setelah muncul yang curah hujan tadi yang kita uploadkan tadi, nanti muncul keterangan, itu kita isi keterangannya berdasarkan klasifikasi yang ada di sini tadi di bagian skor kelas curah hujannya. Setelah itu kita bisa menentukan di bagian curah hujan itu, di bagian curah hujan kita bisa klik kanan di bagian properties. Setelah kita menginput keterangan tadi ya, setelah itu kita klik kanan properties, kita pergi ke simbologi, pergi ke kategoris. Nanti di bagian sini ini kita bisa kita ubah dulu colorannya. Setelah itu kita add values, nanti muncullah seperti keterangan yang telah kita buat tadi. Di sini baru kita tekan OK. Setelah kita tekan OK, muncullah nanti keterangan seperti ini. Sudah muncul itu, nanti kita muncul keterangan seperti ini berdasarkan keterangan curah hujan mulai dari 1.500 hingga 3.000. Setelah itu, setelah munculnya nanti curah hujan di daerah penelitian kita, untuk memastikannya nanti kita bisa, terutama di bagian penelitian, kita bisa add data, kita pilih IUP kita, nanti kita bisa menentukan dan mengetahui IUP kita tersebut untuk curah hujannya itu seperti gimana. Itu kita bisa tentukan. Jadi hasilnya nanti bisa kita dapatkan untuk curah hujan di bagian PT Kaltim Global itu seperti yang bisa kita lihat pada layout yang sudah saya kerjakan. Mungkin sekian, terima kasih.